Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Markus 4 ayat 40. Demikian dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Judul renungan kita, kuat di tengah badai. Saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Artinya bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang berusaha untuk melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Jika seseorang terus dikuasai oleh rasa takut, ragu, enggan, ia tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan, karena yang tertanam di hatinya hanyalah tidak mungkin, terlalu sulit, aku pasti tidak mampu, atau biarlah orang lain saja yang melakukan. Seperti yang dialami oleh 10 pengintai yang diutus Musa mengintai tanah Kanaan. Mereka dan orang-orang yang terpengaruh laporannya akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebaliknya, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun dapat mencapai tanah perjanjian karena keduanya dapat mengalahkan roh ketakutan itu. Ulangan 1 ayat 34 sampai 38. Ketakutan yang terus dipelihara hanya akan membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara besar yang dikerjakan Tuhan. Tidak seharusnya anak-anak Tuhan menjalani hari-harinya dengan ada rasa takut. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita roh penolong, yaitu Roh Kudus, Ibrani, Ruach Hagodes, di mana roh yang ada di dalam kamu, dalam diri kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Ada dasar yang sangat kuat bagi kita untuk tidak takut menghadapi apapun, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, di mana Ia lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itulah sumber kekuatan kita. Begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Banyak peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Krisis, bencana alam, penyakit, ataupun yang diprediksi akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Jangan takut dan jangan gentar. Terlebih yang telah mengambil tempat dalam pelayanan di rumah Tuhan, jangan banyak alasan, jangan egois, gengsi, tapi teruslah melangkah dan tetap kuat dalam iman. Dan percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ketika para murid menjadi sangat ketakutan, ketika ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk hingga hampir memenuhi perahu. Markus 4 ayat 37. Akibatnya Tuhan menegur mereka, "Bukankah hidup kita ini ibarat perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas, yang kadangkala dihantam ombak dan gelombang besar?
Ketakutan datang ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bila kita memiliki iman dan percaya penuh kebenaran firman-Nya, kita dapat melewati badai apapun dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kita andalkan memberi kekuatan kepada kita untuk mengalahkan seteru kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memelihara dan menyertai kita sekalian. Amin.